Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di video tutorial untuk penggunaan dashboard aplikasi produksi padi di Jawa Barat. Nah, di sini pada halaman pertama akan muncul beranda seperti ini, yang teman-teman bisa klik di sini mulai eksplorasi akan diarahkan ke tab visualisasi, eksplorasi atau clustering. Selanjutnya di sini ada sedikit pengantar tentang kondisi geografis di Jawa Barat. Dan di bawahnya ada visualisasi data padi di Jawa Barat dari tahun 2018 sampai 2024 per kabupaten atau kota. Oke, di bawahnya ada juga video tutorial untuk penggunaan aplikasi dashboard ini, yang teman-teman bisa klik videonya di sini ya. Lanjut ke tab teori dan user guide. Nah, di tab teori dan user guide ini ada landasan teori. Nah, di sini tercantum teori-teori yang kita gunakan untuk pembuatan dashboard ini, mulai dari produksi pertanian, eksplorasi data, SariMax untuk forecasting dan clustering gitu. Nah, selain itu di sini juga ada user guide. Nah, di sini ada panduan lengkap untuk penggunaan aplikasi dashboard produksi padi di Jawa Barat ini ya. Ini juga bisa diunduh. Terus di bawahnya ada template data. Nah, template data ini teman-teman bisa sesuaikan data yang teman-teman punya untuk bisa dianalisis di dashboard ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data sendiri gitu, bisa dipakai, tapi harus menyesuaikan dengan template yang ada di sini gitu. Pada tab visualisasi peta, akan dimunculkan peta interaktif produksi padi di Provinsi Jawa Barat. Pengguna bisa memilih dua mode tampilan peta, yaitu nilai absolut produksi padi pada suatu tahun tertentu atau perbandingan tahunan produksi padi antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya. Pengguna juga bisa mengunggah data produksi padi berformat CSV atau pengguna juga bisa melakukan visualisasi dengan data contoh yang sudah ada. Di sini akan diunggah file bertipe CSV, kemudian kita akan memilih tahun, yaitu tahun 2021. Kemudian terapkan data tahunan. Kemudian kita pilih peta interaktif. Di sini akan terlihat sebuah ringkasan data tentang produksi padi pada suatu tahun tertentu, yaitu tahun 2021. Dan juga ada visualisasi peta. Kemudian jika memilih grafik perbandingan akan muncul perbandingan produksi padi per daerah, kemudian tabel data untuk menampilkan produksi padi pada setiap kabupaten atau kota. Kemudian jika kita memilih mode perbandingan tahunan, kita bisa memilih tahun 2023, kemudian pada peta akan dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023. Pada tabel data terlihat produksi padi pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat dengan tahun 2023 dengan tahun 2022. Grafik perbandingan juga akan menampilkan hal yang sama. Kemudian pada peta interaktif, jika berwarna merah artinya produksi padi pada tahun tertentu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sementara warna hijau artinya ada peningkatan dari tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya ada tab eksplorasi data yang berguna untuk analisis eksplorasi data interaktif dengan fitur drag and drop. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengunggah file CSV dahulu. Di sini tidak terdapat untuk data contoh ya, teman-teman. Nah, kita pilih file dahulu untuk dilakukan eksplorasi data. Nah, nanti setelah file berhasil diunggah, akan muncul bank variabel yang mana variabel-variabel ini bisa kita taruh ke 3 bagian, yaitu ada bagian variabel dependent, variabel independent, dan variabel kategorikal. Nah, kita bisa memindahkannya dengan menggunakan drag and drop agar lebih interaktif. Nah, kita coba
pindahkan padi ke dependent, lalu jenis padi ke kategorikal, lalu ada suhu ke independent. Nah, nanti kalau tiga-tiganya sudah diletakkan, akan muncul 3 tab, yaitu tab untuk eksplorasi dependent saja, lalu ada independent plus independent, independent plus dependent, serta ada independent plus kategori. Untuk eksplorasi dependent saja itu ada 4 menu untuk analisis variabel, yaitu ada histogram, lalu ada box plot, lalu ada statistik deskriptif, dan ada uji untuk normalitasnya. Lalu pada tab eksplorasi independent plus dependent terdapat 3 menu, yaitu menu untuk scatter plotnya, lalu korelasi antara X dan Y-nya atau korelasi dengan targetnya, serta ada ANOVA dengan menggunakan uji T. Lalu yang terakhir ada eksplorasi independent plus kategorik, di mana terdapat 4 menu, yaitu menu box plot per kategori, violin plot, ANOVA dengan menggunakan Kruskal Wallis, serta ada statistik per kategori. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab clustering, di mana tab ini berguna untuk analisis cluster K-means untuk pengelompokan daerah berdasarkan data padi. Di sini pengguna bisa memilih untuk mengunggah file atau menggunakan data contoh. Nah, kita coba dulu pakai yang unggah file saja. Nah, setelah file berhasil diunggah, akan muncul variabel yang ingin dilakukan untuk sebagai indikator clustering. Di sini saya memilih tiga-tiganya ya untuk sebagai indikator clustering. Lalu pengguna juga bisa memilih K atau jumlah cluster, bisa menggunakan otomatis atau menggunakan manual. Kalau otomatis nanti menggunakan metode elbow, di mana K-nya adalah K optimal. Di sini kita coba untuk menggunakan elbow method ya. Lalu kita jalankan clustering. Nah, nanti akan muncul 4 tab. Pertama ada tab elbow method, di mana di sini akan menampilkan K optimal untuk clusternya. Lalu ada scatter plot untuk melihat hasil clustering dengan menggunakan 2 variabel teratasnya karena keterbatasan dimensi. Lalu di bawahnya juga ada informasi hasil clusteringnya, di mana di sini akan ditampilkan centroid setiap cluster. Lalu ada tab box plot plus per cluster. Lalu juga ada peta untuk hasil clusteringnya, di mana nanti warnanya disesuaikan dengan clusternya masing-masing, serta ada statistik deskriptif, statistik hasil dari clusteringnya, yaitu ada jumlah cluster, silhouette score, cluster terbesar, dan variabel yang digunakan. Kemudian pada tab forecasting, di sini pengguna bisa memodelkan peramalan produksi padi dengan variabel eksogen atau dengan metode Sarimax forecasting. Pertama, pengguna bisa melakukan input data dalam format CSV. Template-nya sudah disediakan pada teori dan user guide, atau pengguna bisa menggunakan data contoh. Di sini akan digunakan file CSV. Kemudian akan muncul tabel dari hasil CSV yang telah kita unggah tadi. Kemudian pengguna bisa memilih menu statistik deskriptif. Pada menu ini akan ditampilkan sebuah grafik time series data produksi padi dari tahun yang telah dimasukkan oleh pengguna dalam format CSV tadi. Di sini juga ada ringkasan statistik dan juga berdasarkan mulai dari total observasi, rata-rata produksi, serta maksimum dan minimum produksi padi. Kemudian pengguna juga bisa memilih menu matriks korelasi. Akan muncul sebuah matriks korelasi antara variabel eksternal, dan juga terdapat interpretasi pada bagian bawah. Kemudian pengguna juga bisa melakukan pengecekan asumsi sebelum melakukan metode Sarimax forecasting. Di sini ada uji stasionaritas, uji normalitas residual, dan juga uji autokorelasi residual, dan juga ada grafiknya atau box plotnya, scatter plotnya. Kemudian pada forecasting dan trend, pengguna bisa memasukkan sendiri parameter model Sarimax yang ingin digunakan.
mulai dari non-seasonal parameter hingga seasonal parameter. Di sini kita akan coba jalankan. Kemudian akan muncul sebuah grafik atau grafik peramalan untuk produksi padi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Didapatkan pula ringkasan statistik dari hasil SARIMAX forecasting yang telah dilakukan di atas. Demikian, terima kasih.